Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyu Saputra dari kelas 10-5 nomor absen 8. Hari ini saya akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang pengukuran dan angka penting. Yang pertama, tujuan. Pasti kita melakukan sesuatu ada tujuannya kan? Nah, tujuan dari melakukan praktikum yaitu agar peserta didik dapat 1. Melakukan pengukuran panjang secara benar. 2. Menuliskan hasil pengukuran panjang dengan benar, yaitu besar dan satuannya. 3. Menentukan jumlah angka penting dari hasil pengukuran. 4. Menerapkan prinsip angka penting dalam menghitung luas hasil pengukuran. Nah, kita masuk ke dasar teori ini. Pada setiap aktivitas pengukuran, kesalahan pengukuran tidak dapat dihindarkan. Betul itu. Apalagi jika pengukuran hanya dilakukan sekali. Peluang ketidaksesuaian antara hasil pengukuran dengan kondisi sebenarnya semakin besar. Banyak faktor kesalahan yang dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, untuk mengurangi faktor kesalahan pengukuran tersebut, kalian dapat mengatasinya dengan cara melakukan pengukuran secara berulang. Pengambilan data untuk pengukuran berulang minimal dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, bagaimana sih cara mengetahui nilai ketidakpastian pengukuran berulang? Untuk mendapatkan nilai ketidakpastian berulang, kalian dapat menggunakan persamaan standar deviasi yang dinyatakan sebagai berikut, yaitu delta X sama dengan 1 dibagi N atau 1/N akar N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma XI tutup kurung pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Nah, apa sih N, XI pangkat 2? Nah, jadi N adalah banyaknya data. XI yaitu data ke I. XI pangkat 2 yaitu data ke I dikuadratkan. Sigma XI pangkat 2 yaitu penjumlahan seluruh kuadrat data ke I. Sigma XI yaitu penjumlahan seluruh data ke I. Terus ya tutup kurung sigma XI buka kurung sigma XI tutup kurung pangkat 2 artinya kuadrat penjumlahan seluruh data ke I. Biasanya pengolahan data hasil pengukuran menghasilkan banyak angka di belakang desimal. Bagaimana aturan membulatkan angka hasil pengolahan data? Langkah pertama, menentukan nilai ketidakpastian relatifnya dengan cara sebagai berikut. Ketidakpastian relatif sama dengan delta X dibagi X dikali 100%. Nah, langkah kedua, cocokkan presentase ketidakpastian relatif yang didapatkan dengan aturan sebagai berikut. Aturan penulisan hasil pengolahan data berdasarkan ketidakpastian relatifnya. Nih, ini harus diingat penting nih, karena berguna banget. Yang pertama, jika presentase ketidakpastian relatif sebesar 0,1%, jumlah angka hasil pengolahan data yang dituliskan 4 angka. Berarti dia memiliki 4 angka penting. Terusnya, jika presentase ketidakpastian relatif sebesar 1%, jumlah angka hasil pengolahan data yang dituliskan 3 angka, yaitu 3 angka penting. Jika presentase ketidakpastian relatif sebesar 10%, jumlah angka hasil pengolahan data yang dituliskan 2 angka penting saja. Terusnya, hasil pengolahan data dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu X plus minus delta X. Dan terusnya kita lanjut ke alat dan bahan. Dalam praktikum ini kita menggunakan alat mistar dan koin silver Rp500. Cara kerjanya, yang pertama, persiapkan alat atau komponen sesuai alat dan bahan. Kedua, ukurlah diameter koin dengan menggunakan mistar. Ketiga, ulangi pengukuran sebanyak 5 kali pengulangan. Keempat, istilah data pengamatan pada tabel. 5, hitunglah luas koin beserta nilai ketidakpastiannya. Nah, kita masuk ke tabel data pengamatan. Jadi saya sudah mencoba pengamatan menggunakan mistar, yaitu yang saya dapatkan adalah percobaan pertama.
2,6 cm. Percobaan kedua berubah menjadi 2,7 cm. Percobaan ketiga tetap jadi 2,7 cm. Percobaan keempat berubah lagi jadi 2,6 cm. Percobaan kelima 2,6 cm. Berbeda-beda ya. Terusnya kita masuk ke tabel pengolahan data. Nah, jadi di sini kita bisa lihat percobaan pertama diameter koin 2,6 cm, luas permukaan koinnya menggunakan rumus A sama dengan 1/4 pi diameter pangkat 2 yaitu jadi 5,3. Terus ya luas kuadrat per permukaan koin A pangkat 2 yaitu 28,1. Yang lainnya bisa dilihat sendiri. Nah, sigma atau penjumlahan dari hasilnya yaitu diameter koin ada 13,2, luas permukaan koin ada 27,3, luas kuadrat permukaan koin A pangkat 2 yaitu 149,3. Nah, dituliskan di sini. Cara menghitungnya gampang ya, tinggal ditambah dan dikodekan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, hitunglah nilai rata luas permukaan koin. Nah, kita ingat dulu, rata luas itu rumusnya gimana sih? Yaitu A sama dengan sigma A per N. Yaitu berarti yang sudah kita dapatkan sama dengan 27,3 per 5. 5 dari mana? 5 dari kita mencoba pengukuran sebanyak 5 kali 27,3 dari sini. Jadi hasilnya adalah 5,46. Lanjut. Kedua, tentukan nilai ketidakpastian pengukuran berulang koin tersebut. Nilai kepastian, ingat dulu rumusnya. Delta X sama dengan 1 per N akar N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang buka kurung sigma XI tutup kurung pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Nah, tinggal masukin aja nih data-datanya yang udah kita cari tadi. Dan totalnya jadi sigma X sama dengan 0,1094. Usaha ketiga, tentukan nilai ketidakpastian relatif dari pengukuran berulang koin. Nilai ketidakpastian relatif. Rumusnya adalah ketidakpastian relatif sama dengan delta A dibagi A dikali 100% kayak rumusnya tadi. Jangan lupa ya. Jadi tinggal masukin aja jadi 0,1094 dibagi 5,46 dikali 100% jadi 0,019 dikali 100% jadi 1,9%. Nah, di sini tuh kita dapatnya 1,9%. Jadi dia itu di atas 1%. Nah, kalau di atas 1% ingat 1% sampai 9,9% itu kita menggunakan 3 angka penting. Nah, kesimpulannya dari praktikum ini yaitu 1. Berapa jumlah angka paling penting luas permukaan koin tersebut? Nah, tadi kita gampang nih, udah kita ketemu, yaitu ada 3 angka penting karena nilai kepastiannya di atas 1%. Terusnya ketidakpastiannya. Tuliskan luas permukaan koin serta ketidakpastian menggunakan aturan angka penting. Nah, di sini kita jadi hasil itu yaitu A plus minus delta A. Jadi sama dengan 5,46 plus minus 0,11. Kok 0,11 sih? Karena kita buletin di sini. Karena di sini dari 0,1094 kita buletin jadi 0,11 cm kuadrat. Nah, jadi apa guna dari 3 angka penting ini? Jadi kita nyari 3 angka penting itu apa sih gunanya? Nah, yang gunanya adalah nih 5,46 yaitu dia ada 3 angka penting 5, 4, dan 6. Terusnya 0,11 kita buletin gara-gara apa juga? Gara-gara kita mau jadiin angka penting 0,11. Ada 3 angka penting juga. Jadi ini memenuhi syarat. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.